Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman pecinta sastra. Selamat datang di acara rutin yang diadakan oleh komunitas sastraku, bedah buku. Kali ini kita akan membedah buku milik Gil Ragil yang berjudul Senjaku Hilang. Pada hari ini kita akan mendatangkan seorang narasumber, pembedah buku ya, yang sangat terkenal di Kulon Progo, Bapak Marjudin Sued. Beri tepuk tangan teman-teman untuk Bapak Marjudin Sued. Untuk duduk di samping saya. Berikutnya adalah pemilik buku yang akan kita bedah hari ini, yaitu Gil Ragil. Kami persilahkan untuk hadir di samping saya. Beri tepuk tangan yang mulia. Baik, sudah lengkap, narasumber sudah ada di kiri kanan saya. Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah berbulan-bulan ya Pak Tri ya, kita bisa pada hari ini menghadirkan acara bedah buku kembali setelah tertelan corona gitu. Baik, kita mulai saja. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Marjudin Sued ya, selaku pembedah buku kita pada hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan siapa itu Pak Marjudin Sued. Marjudin Sued lahir pada tahun 1954 di Kulon Progo dan sampai sekarang masih tinggal di Lendah, Kulon Progo. Sejak tahun 1975, ia sudah mulai menulis puisi dan sempat bergabung di Persada Study Club asuhan Umbu Landu Paranggi. Ia adalah alumnus IKIP Negeri Yogyakarta, sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Puisi-puisinya tergabung dalam sejumlah antologi puisi seperti Pendapat Taman Siswa, sebuah episode tahun 1982, Penyair Yogya 3 Generasi, Genderang Kuru Setra, Nyanyian Bukit Menoreh, Cermin Akhir Tahun, Parangtritis, Membaca Hujan di Bulan Purnama, dan sejumlah antologi puisi bersama lainnya. Jejak namanya bisa ditelisik melalui Ensiklopedia Budaya Kulon Progo dan Apa Siapa Penyair Indonesia. Berikut di samping saya pemilik buku yang menurut saya sangat cantik ini ya covernya, Gil Ragil. Gil Ragil bernama asli Ragil Prasadewo, betul? Ya, saya akan membacakan sekilas tentang Gil Ragil. Lahir di Jakarta 25 Agustus 1992, menjadikan Gil Ragil seorang sastrawan awam dengan sejuta ide. Bermula dari mengikuti tadarus puisi Forum Sastra Lumbung Aksara yang ada di Kulon Progo, hingga menjuarai berbagai kontes sastra di tingkat kabupaten. Karya yang sudah dibukukan antara lain puisi berjudul Senja di Atas Parangtritis pada buku Antologi Ta'aruf Penyair Muda Indonesia, penerbit ya, ini penerbitnya ya Mas Ragil ya, Solo Media Academy tahun 2016. Kemudian Antologi Puisi Serdadu Api, penerbit Guapedia Publishing tahun 2020. Puisi berjudul Berani Bersih dan Gelora Juang Demokrasi pada Antologi Puisi Pemilu Bersih Bawaslu Kulon Progo tahun 2020. Dan yang terakhir masih hangat, dua puisinya masuk buku antologi bersama Neng Nung Ning Nang, betul? Buku ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Bapak Ibu sekilas mengenai narasumber kita pada hari ini.
sebelum kita mulai mendengarkan apa di balik terciptanya buku puisi ini dan seperti apa penilaian pembedahan dari Bapak Marty dari Sued, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Mas Ahmad Hiban. Mas Ahmad Hiban akan membacakan puisi yang berjudul Arloji. Kepada Mas Ahmad Hiban, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Arloji karya Geragil. Arloji. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Namun bulan telah mati berkali-kali. Kau juga hanya menitipkan sebuah janji. Kuning keemasan kilaunya memancar sejauh bersama layarmu di samudra. Sempat digadai demi kembalikan nama, digadai lagi demi sekolah adinda. Hingga kini telah lulus sarjana, hingga kini bisa membahagiakan nama, nama yang selalu terlihat pada sisi arloji. Serupa nisan tertulis Papa. Kulon Progo 2021. Wow, luar biasa sekali. Puisi yang sangat menyentuh, penuh makna, dibacakan dengan sangat indah oleh Mas Ahmad Hiban. Bapak Ibu, teman-teman hadirin sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan ada apa di balik puisi ini. Seperti apa proses penciptaan puisi ini? Karena selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sekilas tentang perjuangan Mas Ragil Prasadewo. Kalau kemarin di Instagram Mas Ragil menulis apa ya? Perjuangan, kemudian Mas Ragil menulis bahwa ini ditulis saat awal-awal corona ya. Ya. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan proses kreatif Mas Ragil ketika membuat buku Senjaku Hilang. Mas Ragil, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada komunitas sastraku, kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo yang telah memfasilitasi tempat dan waktunya untuk saya terutama untuk bisa membedah buku antologi puisi Senjaku Hilang. Kepada Bapak Marjudin Slaid, kepada Bapak Marwanto, Pak Tri, dan Bapak Ibu teman-teman yang tidak dapat saya satu persatu, matur nuwun sampun kersa rawuh. Ya, jadi buku Senjaku Hilang untuk yang tersayang ini memang benar saya ciptakan di tahun 2020 akhir.
ya, satu hal yang menurut saya menarik adalah saya bisa menyelesaikan buku ini dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Ya. Ya. Pada untuk menulis novel saya sampai saat ini belum selesai, masih stuck di bab 4 ya. Jadi doakan saja semoga novel perdana saya selesai di tahun ini. Kemudian buku Senjaku Hilang ini adalah hasil dari pemikiran saya yang ketika bentrok dengan anxiety atau ansietas. Jadi perlu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu, Mas Ragil ini setiap di depan kok kemeringat gitu ya. Ya, saya punya anxiety, saya punya ansietas. Ansietas itu adalah gangguan kecemasan atau mental illness ya. Sudah sejak dari 2009, mungkin kurang dari itu ya. Jadi buku ini adalah ketika ansietas saya sedang ada di puncaknya ya. Jadi di tahun 2020 itu ansietas saya kumat gitu ya. Jadi maaf sedikit sudah hati Mbak ya Pak. Jadi saya juga melakukan terapi gitu ya, terapi di dokter spesialis gitu ya di tahun 2018. Tapi karena efek terapi tersebut sangat berat gitu ya, saya kemudian mencari-cari hobi yang lain selain olahraga ya. Saya kebetulan dari kecil memang suka olahraga lari, dan itu memang sangat banyak membantu untuk mengatasi ansietas saya. Kemudian menulis juga, menulis dalam artian mengutarakan unek-unek atau mengutarakan pemikiran yang semerawut di kepala saya, termasuk puisi dan cerpen. Begitu. Kemudian beberapa puisi di Senjaku Hilang ini itu saya pernah tulis di media sosial maupun di catatan di HP atau di laptop. Jadi memang kebanyakan saya kumpulkan dari beberapa media sosial ya. Dan terbitlah kurang dari 1 minggu tadi, jadi termasuk cepat ya. Untuk pembuatan buku antologi puisi seperti itu. Kemudian selain itu, selain hasil dari buah pikiran saya juga beberapa puisi terinspirasi dari kegiatan saya ketika saya bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat di bidang remaja dan kesehatan reproduksi. Saya pernah bertemu dengan teman-teman jalanan, teman-teman yang maksudnya terpinggirkan seperti itu. Kemudian dari situ saya mempunyai mendapatkan momentum puitik, kalau kata Pak Warmanto, dari kisah salah satu anak jalanan di Yogyakarta yang kemudian saya beri judul Kisah Alit 1-3 di dalam buku puisi saya. Kemudian selebihnya adalah anak-anak saya sih. Jadi apa yang kemudian menjadi pikiran saya selama kurang lebih 11 tahun lebih, saya mendapat ansietas, kemudian saya tuangkan dalam bentuk puisi seperti itu. Mungkin itu Pak gambaran besarnya. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Ragil Prasadewo atau memiliki nama pena Gil Ragil. Lebih senang dipanggil mana? Ya, sebenarnya Gil Ragil itu adalah nama yang enak aja sih. Karena orang kadang susah melafalkan Prasedewo. Kadang ada yang ingatnya Prasetyo seperti ini. Jadi ya saya bikin nama pena saya Gil Ragil aja karena biasa dipanggil
ragil, walaupun saya bukan anak ragil. Oh, bukan anak ragil. Ya. Cukup cerdas ya, menciptakan nama pena itu cukup singkat dan mudah diingat. Dan perjalanan hidup Mas Ragil ini ternyata membawa berkah ya. Di setiap apapun yang Mas Ragil rasakan, Mas Ragil hadapi itu bisa menimbulkan momen kritik ya. Kemudian dari anxiety-nya juga bisa menciptakan banyak sekali pemikiran yang akhirnya tertuang melalui aksara. Kemudian juga bergabungnya Mas Ragil di LSM juga melahirkan banyak karya. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ingin tahu puisi Mas Ragil yang lain? Marilah sama-sama kita dengarkan. Mbak Eva akan membacakan puisi yang berjudul Dia. Sebelumnya beri tepuk tangan buat Mbak Eva. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Eva Nurul Hasanah. Saya di sini akan membacakan puisi berjudul Dia, karya Ragil Prasetyo. Dia teruntuk seseorang yang tak bisa kusebut namanya, yang menyimpan semua kenangan hanya untuk kita berdua. Setidaknya itu yang ada dalam benakku yang dihina. Setiap kali kulihat bekas waktu yang menjamah setiap malamku, memaskulkan setiap doaku, merembes, memecah konsentrasiku. Semua hanya perihal waktu. Ya, selalu waktu yang kusalahkan, karena keadaan yang menyerahkan saat itu. Teruntuk seseorang yang lagi dan lagi tidak bisa kuungkapkan dalam diariku, yang berisi semua rayuan dan angan-angan demi mendapatkan. Kau terima dengan manis, senyum, dan malu. Terpaku, kita berdua saling menyalahkan dulu di balik sela kokohnya meja tunggu. Teruntuk semua orang yang membaca syair ini, jangan hanya bersimpul malu, menahan senyum di balik buku. Diam dan bayangkan jika kau menjelma menjadi dia yang kurindu. Perpustakaan Sekolah 2006. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eva. Ini kecerdasan berpadu dengan kepiawaian, memilih diksi yang indah. Namun, seperti apa kata Pak Marjudin, sang maestro kita dari Kulon Progo? Seperti apa menurut bidikan Pak Marjudin Sueb? Mari kita sama-sama kita dengarkan. Pak Marjudin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya atau kami berbicara banyak,
di sela-sela panasnya hawa, meskipun saya pakai baju dua dan panasnya Semeru, tapi alhamdulillah kita siang ini berusaha beruntung karena kedatangan atau ketemuan teman kita atau seseorang yang mengangankan atau ngangeni yang selalu muncul di laman-laman atau di WAG, seorang penyair riba, penyair riba. Dan assalamualaikum. Dan terima kasih menuruti janjinya. Saya baca, saya mau datang. Sekarang datang, dan ini sebuah karunia terutama pada Pak Marwanto dan WAG kita di Sastraku, dan semoga nanti barang sejenak meskipun untuk menanggapi atau merespon ini acara, kita harapkan supaya kita jumpa darat tidak hanya di rimba, kemudian akan menyuburkan rimba kita di Sastraku. Tidak banyak pengantar kami karena saya biasanya memakan waktu yang, tapi ini tidak dibuka. Biasanya aduh masukin tinggal 5 menit padahal baru pengantarnya. Yang kedua, ucapan terima kasih atau ucapan alhamdulillah yang perlu diucapkan oleh saudara kita Gilragil yang pada kesempatan ini menemukan peristiwa yang langka, yang berharga pada saat-saat seperti ini, pada saat dunia dilanda materialisme dan masalahnya pokoknya masalah-masalah materi, keduniaan. Dan seperti semalam dan dalam pertemuan saya di Kadipiro bersama Tri Omar, katanya Mas Tri Marno Marwanto dan Mas Sudin di Sanggar. Alhamdulillah di ini ya di Kadipiro di Pataknun. Semalam saya paling bawah, di sini saya sekarang paling tinggi, dan ini akan saya nikmati sebagai berkah yang saya alami. Kemudian untuk yang ini untuk bagi Mas Ragil seperti yang saya ungkapkan tadi, pertama bersyukur sekali buku itu sudah nulis puisi pada saat atau sebagai penyair, kalau semalam dikatakan sebagai kaum-kaum yang terasing, dunia keterasingan di mall tidak akan ada yang menengok ini tulisan untuk apa tulisannya. Di dunia para pemborong, di dunia perdagangan tidak ada yang menengok di sini. Kalau di bandara lumayan bisa pameran lukisan. Dan lebih beruntung lagi, ini seperti Mas Ugeng misalnya punya ide puisi, undang bisa dilewatkan di mana-mana di jalanan atau di forum-forum. Tapi itu kalau sudah jadi bidang, jadi buku seperti ini alhamdulillah sekali kalau pada saat jam ini ada yang baca, tidak sekedar baca dan membacakan dan menikmati. Ini meskipun sepertinya kita berpesta di dalam diri ya, di dalam diri, atau sebuah nokturnal istilahnya, atau ya berpesta tapi di depan cermin. Kalau kita di toko emas itu ada kaca-kaca sehingga kacanya emasnya kelihatan banyak sekali. Nah, seperti nasib kita keterasingan yang perlu kita banggakan. Itu pesannya Cak Nun Suwalo. Karena ini ada sebuah kekayaan kemanusiaan. Selanjutnya sudah akan memperpanjang waktu. Melihat judulnya aja sudah misteri dan teka-teki dan puitik sekali. Judul yang ini yang senjaku hilang. Senja itu kan cara Jawa itu wayah candi Allah.
Dan ini sangat berharga. Kalau orang barat di Rewangi tidak pernah melihat sunset kan. Kalau di sini kan saya ke sawah sudah ini. Kalau orang-orang barat kan di sini untuk menatap senja yang hilang ini. Kalau senja itu berasosiasi gawat kalau Jawa itu cari Allah. Kemudian bisa senja sebagai kegelapan atau sesuatu yang mencekam atau sesuatu yang lain dengan fajar, lain dengan pagi, fajar hidup, fajar hajib dan fajar hidup, fajar yang memberikan harapan-harapan senja. Tapi di sini senja hilang, senjaku hilang tuh sebenarnya justru malah memesankan sebuah hilangnya sebuah penderitaan meskipun akan menuju malam. Karena senja suatu yang menakutkan. Kemudian dan mungkin ada fungsinya yang dihilang di alam. Ini meskipun ya kebalikannya atau kosok balik dengan kalau kita melakukan fajar kita harapan optimis ini rampung pandemi ini senja seperti ya mungkin alam bisa diibaratkan sebagai pandemi ini sebagai senja ini politik lagi dari politik lagi jangan puisi membagikan sebuah puisi membagikan sebuah puisi. Kalau di perkuliahan ini teori resepsi teori semiotik itu tidak ada sebuah karya yang berangkat dari situasi kosong, tidak ujuk-ujuk meskipun semegah karya aku yang Khairil Anwar dan itu kan juga respon dari angkatan Jaga Baru juga dari angkatan di Belanda. Jadi senja sebagai senja itu sebagai pandemi, tapi hilangnya PPKM saya kendor. Balik ini malah ini justru isyaratkan ini dan pastinya akan ada puisi baru khusus untuk senja ini. Saya yakin itu. Dan bagi Kabil saya kalau saya tidak di riwayat yang ini jadi macam itu agak saya raba-raba ini kan puisi terapi seperti dikatakan sebuah peristiwa terapi mengambil dari sesuatu yang klasik tapi up to date. Karena masalah cinta itu klasik tapi up to date, selalu baru. Meskipun ketemunya di keumuran 67 kalau saya, ketemunya di forum atau cilok kalau di Diawan Preman atau di Daibat saya, apa-apa kecil di sastraku misalnya, permainan banyak lucu di dunia ini. Saya punya teman-teman itu ada tiga keluarga baru itu, muda, bapak muda, punya anak itu supaya bersama. Pada itu setengah itu foto-foto selingkuh katanya, tapi bukan selingkuh yang berurusan dengan hukum dan hukum agama, tapi perselingkuhan kecil itu sebuah kelanjutan perayaan cinta yang kita tidak pernah begitu tahu ya. Dan begitu beraninya Mas Ragil nulis tentang ini. Karena ini sebuah terapi memang pas pada nulis puisi yang malam pertama misalnya bagi Ragil barangkali memang sebuah dunia percintaan atau dunia romantika itu sebagai model-model rumah dari rumah model Paris, klasik, joglo dan macam-macam. Tetapi 59 itu Ragil baru sampai pada terasnya yang disukai. Banyak tidak mudah untuk mengungkapkan sebuah peristiwa malam pertama. Kalau Mbak Abar pada kali ya belum pernah pengalaman ya, cuma menjelajah ini. Nah ini
ini seorang Ragil berani selamat datang. Saya ikut membacakan sedikit ya. Soalnya ini saya juga ingin tahu juga ya. Malam pertama, malam itu terang paling syahdu di antara titik hujan yang berani. Cahayanya muncul dari balik celah-celah. Seakan bulan dirinya tak pernah bersalah dan mengalihkan kenangan paling mudah. Padahal kalau hanya kelihatannya juga barangkali, sepertinya kalau kita melihat persepsi yang sebesar itu dengan prasmanan yang semewah itu, dengan makanan-makanan yang kuliner yang luar biasa, yang paling tidak disukai dalam agama itu makanan mewah yang orang-orang bawahan atau masyarakat miskin tidak ikut menikmati kalau model prasmanan. Tapi kalau model ramesan bareng itu bisa. Jadi sama yang di depan, yang di belakang, yang tukang sasa, yang dimakan tidak akan sama. Tapi yang model itu bisa sama. Nah, di peristiwa keseharian, di resepsi perkawinan atau sebuah pesta, lihatnya bareng-bareng pada gembar, pada pakai baju batik yang sukai atau sampingan Mas Ragil juga ahli batik. Untuk batik yang terkenal mama-mama, papa-papa dan anak-anak kembar kabeh sana. Padahal di balik itu mungkin perang sendiri di rumah atau ketemu siapa atau bersusah payah untuk mengurangi untuk uang untuk nyumbangnya saja itu bisa utang dari bank masjid yang bermasalah berkepanjangan dan kelihatannya hanya bahagia kelihatannya. Terutama saya kalau ini kok kon ini dimakan kalau saya mantap disemangat untuk membawakan sumbangan orang lain, saya sendiri harus ikut nyumbang. Masa lucu kalau saya berangkat untuk bawakan ini. Nah, mesti bermasalah terus. Saya menduga dan meraba tidak akan sebahagia tidak perkawinan itu, apalagi dengan pertunjukan yang mewah. Pernah pengalaman tempat saya itu ada ewuh besar-besaran anggap anggo itu ya, kemudian keluarganya itu yang ibu itu rapat sekali, uang sumbangan dipegang, sing kakung mau bayari rombongan itu tidak bisa, akhirnya masuk kamar mandi dan nggak ada. Kan tragedi aja ya. Barang ini saya malam pertama ada. Banyak kalau menurut Pak Kiai saya maksud saya pandangan seorang kiai membenarkan ada Jawa yang dulu ijaban dulu, kemudian ada selapanan 8 dino manten, nanti resepsinya kalau sudah 8 dino artinya sudah terbukti lanang tenan atau wedok tenan. Jadi memang tidak ada peristiwa kalau dalam dulu ada yang istilah ragil becik, kalau Jawa itu halus. Kalau dalam Islam kalau tidak jadi becik itu balik ke mas kawin separuh nih. Nah itu kalau saya ngomong kemana-mana, yaitu sebuah puisi yang inspiratif membawa pembicaraan kita kemana-mana. Nah ini Mas Ragil karena kebetulan yang diambil itu peristiwa cinta yang klasik tapi dan sebuah terapi dan semoga terapinya berkelanjutan. Nah ini dan berani dan diterima oleh Wikipedia ini ya, Wikipedia memberi ruang sebuah kreasi dari generasi medsos katakanlah. Kalau Pak Minto atau di TBY itu membahas atau membaca puisi medsos itu kurang kuratif itu kurang ini. Tapi dengan begitu saya malah banyak sekali setiap ada puisi di mungkin itu saya beli. Saya COD atau ini. Sejak malah sebelum Pak Minto mengatakan. Jadi saya memang harus tahu betul seperti apa puisi-puisi medsos yang
mepet saya ya Mas Ragil. Ini bukan kepada Mas Ragil ya, ini kepada Bu Lydia dan kepada ini. Tapi ruang-ruang seperti ini tumbuhnya karena ya memang budaya seperti itu. Karena pernah ada di Bintek saya yang kemarin yang di itu menanyakan bagaimana itu, dan tidak hanya saya, tidak hanya itu yang kalau banyak puisi yang mencipta dengan seenaknya dengan ini pelapor-pelapor sehingga banyak sekali, itu lalu bagaimana? Dan di TNI kemarin Mas Joni juga dapat laporan bahwa setumpuk puisi yang sekian itu kasarnya tidak mutu. Kalau saya tidak, kalau saya bermunculnya puisi-puisi yang justru difasilitasi dan dimanfaatkan secara ekonomis, kalau yang dia dari benar begitu. Ya kalau saya tidak apa-apa. Dan pernah juga disebut pada pesta puisi tahun-tahun 80-an. Tahun 80-an itu istilahnya agak menyakitkan itu. Memang banyak kalau puisi-puisi punya saya itu bilang itu puisi-puisi Buto Cakil. Buto Cakil itu bawahnya Buto Cakil, tapi Arjunanya tetap satu dan tetap sakti terus. Kalau saya malah saya balik, justru paling mahal honornya itu yang jadi Cakil itu harus pinter ngoceh, harus pinter salto, harus jangan ya anak-anak masih nyanyi terus Buto Cakil. Dan masih terbunuh itu tiap malam. Dan di cerpen Horizon itu ada peristiwa yang kena ke 100 itu sing putri itu ngece kan bojonya kan bojo banyak uang jadi Cakil setiap hari jadi Cakil terus mesti mati terus pada pentas yang ke 100 itu di cerpen Horizon masih ada di tahun 70-an itu pada malam 100 ditusuk betul dan mati betul di panggung itu Mas Tri senang itu terpanjang bagi saya senang, tapi saya tidak pernah bikin. Aduh, kesel aja bikin cerpennya. Itu terpancing itu saya pernah luang itu ya. Luang itu terpancing nulis buat kata pengatakan malah saya nulis. Nah, padahal di pesta puisi sebelumnya itu sudah dia itu tak budaya. Puisi pesta sebelumnya itu menggelisahkan kenapa puisi tidak masyarakat. Kemudian punya teknik seperti yang ditawarkan oleh Coca-Cola itu, kapan saja, di mana saja, siapa saja, Coca-Cola kan begitu. Meskipun kata-kata reklame itu bisa itu bikinan Rendra yang dibeli dan itu dari penyair itu, kapan saja, mana saja, Coca-Cola gitu kan Mas di sastra, di puisi, di pertemuan tahunan di Jakarta waktu itu di Jaya di KC gitu ya. Itu supaya memasarkan dalam teman-teman Ajit Rosi, Pak Ajit Rosi D, teman-teman MS Dagalung itu punya untuk masyarakat dengan teknik kapan saja, di mana saja puisi. Direspon kemudian banyak sekali. Malah dibalik, ini malah seperti ya itu kan seperti kan Jogja banyak Buto Cakilnya yang jadi Jandoko tetap baru Linus. Kalau saya jawabnya ini yang dari Bintek kemarin. Kalau kita ini kan musim hujan ya, barisan Banaja itu banyak laron yang banyak sekali itu, kemudian berterbangan di mana-mana, justru bisa sampai ke tempat saya itu bisa sampai ke pohon kelapa, pohon nyur. Nah, pengamatan seperti ini akan teramati oleh seniman nyair. Kalau tidak itu tidak akan mengamati. Laron-laron itu meskipun bakal mati, tapi tetap mebur, tetap hidup dan ini. Dan kalau kita mencoba, apalagi di tanah yang hitam, tanah-tanah Mahiran tempat-tempatnya itu, kemudian dulu kan pakai klosonya klosok pandan. Kalau kita tidur di latar, belum satu kamar sudah belum kresek di bawah itu ada rayap. Rayap itu turunan dari laron-laron itu. Kalau yang bejo, laron yang bejo kemudian jadi yang di gumuk itu ada babone namanya guru
itu entah itu lanang atau weton yang tukang membuai atau tukang dibuai dan bertelur, saya tidak tahu itu. Barangkali secara biologi tidak ada pengamatan sendiri. Nah itu akal betul jadi seperti itu. Jadi dulu yang tempatnya di tempat yang keras, tahu dulu masuknya di mana itu? Kayak cemplon bagi orang barat, mungkin sebagai belum dia nyontek gitu. Nah itu yang memang dulu itu seperti laron, kepalanya laron, tapi perut jambannya itu gede sebesar ibu jari kaki malah. Nah kalau laron yang terbentuk akan jadi itu akan jadi hidup yang di gedek atau di dinding-dinding atau di mana-mana. Nah ibaratkan puisi saya waktu itu termasuk ini, belum sama sekali juga masih. Kemarin juga tak titipkan sebagai laron di API itu ya, untuk lomba buku, untuk yang lomba buku. Kemudian adanya lomba puisi yang menang ya itu. Meskipun di sana juga banyak romantikanya, dan saya pikir ini ya dandang lagi ya. Tetapi kita berterima kasih kepada Mas Ragil yang memberikan inspirasi atau panjangan-panjangan pembicaraan kita yang mungkin akan menginspirasi sastraku juga. Kalau melihat penilaian atau lomba-lomba atau penghargaan buku-buku yang di Jakarta yang itu, sastraku tak benar bisa juga mampu juga seperti itu, mampu juga untuk menyelenggarakan sebuah event atau peristiwa besar yang akan mewarnai Indonesia. Soalnya orangnya juga tokohnya tidak tanggung-tanggung di dunia elektronik. Ada Mas Tri, ada Pak Korantos dari segi politis dan di birokrasi. Kemudian sekarang di zaman bebasnya ya, kalau teman saya Jat Moko sekarang baru gerak-geraknya, baru mantap-mantapnya buat event-event lomba meskipun di Jakarta, tetapi dia tetap berlama di Jogja dan buat ini kan lomba yang sastra Yogyakarta, kota khusus tentang Yogyakarta. Meskipun saya dan sama dengan Pak Diaksar itu tidak mengikuti itu, karena saya dan barangkali untuk sastra kita lomba puisi tapi tidak dengan tema. Kalau punya tema-tema yang ada, tema-tema yang ini kan kelihatan nanti kebudayaan tematik. Tapi kalau tema itu menunjukkan sebuah punya dasar atau punya kredo yang kuat, bisa melahirkan angkatan. Kalau dulu ada angkatan namanya angkatan Rawamangun atau versi Rawamangun itu punyanya ada MS baru Jawa, mereka itu ada kubu tapi kubu yang positif. Kalau tema-temanya tema punya kredo, saya setuju sekali. Tapi kalau yang kita lihat yang ada tidak begitu, temanya mengikuti tema. Tapi untuk kreativitas harus kita ikuti, harus kita ikut mencoba ikut lomba itu, meskipun lucu kan punya ya. Kalau dewe, saya justru sama dengan membuat musik yang lepas dari itu. Jadi dan teman saya yang begitu, meskipun dan saya juga waktu itu memang seangkatan atau kelihatannya jadi murid PSK, tapi disampaikan nama-nama itu juga nggak ada dan langsung diterima. Jadi lucu waktu itu. Tapi peran ibu sangat kuat dan sangat berperan orang yang mampu gila-gilaan menjadi orang gila, gila-gilaan menjadi orang gila. Dia seorang pangeran. Kalau di Jogja ya bisa jadi calon jadi panggung, jadi raja ya disimpulkan, tapi dia tetap rela di sini. Asisten sekarang bisa di Bali dan melakukan wayang sengki pada tempat ini. Nah,
eh, ini ke ini ya ke kemampuan sastraku untuk mengimbangi Jakarta, yang karo dengan berangkat dari suudon saya. Kalau Mas Waranto bilang kalau ada dua kubu, kubu Tempo dan kubu Kompas atau kubu ini. Kemudian Joko Widodo nggak ikut karena dia seolah-olah kubu Tempo. Kalau memang terjadi itu sebuah kalau saya buat kejahatan lebih dari koruptor ini namanya seperti pembunuhan karakter. Seperti saya dengar yang antologi itu pun kan saya karena kebetulan saya tidak ikut juga agak korek ya. Saya dan Mustafa Yasin itu nggak ada buku di kumpulan puisi di sejarah juga. Saya udah di parang gue surah masuk sejarahnya apa tak kira ini kalau kasusnya itu namanya itu hilang pada lembaran puisinya. Kalau saya terus lihat on menangi siapa yang kembali itu sudah dibuat. Pokoknya sastra dari kubu tertentu tidak akan dibuat. Nah itu semacam itu yang tidak. Nah kalau suudon saya ini agak benar itu sastraku punya peluang untuk memberi liberalisasi atau kebebasan dalam membuat aliran dan sebuah peristiwa tentang sastra yang lebih akan bermakna dan berbeda dan akan banyak mendukungnya. Malah ininya ketinggalan, tapi benar-benar supaya tidak berlari jauh kita kembali lagi ke yang hilang. Kita sudah bersama-sama menikmati puisinya yang dibaca oleh nominator nasional Ahmad Iban yang barusan dapat hadiah puluhan juta itu sama hubungannya. Kemudian menyusul lagi katanya sama Sri sama Mas Ugeng buat ini ya, itu Sulawesi ya. Nah itu kita doakan semoga untuk ikut mencemarkan Kulon Progo, apalagi sekarang didukung oleh penyair rimba kita, Mas Eket. Selamat datang. Saya baca ini, saya juga ikut baca tak tandingi. Gatel kalau tidak baca puisi. Tapi sebelum tidur itu saya sama ini kalau coba dan rumahnya puisi, buku puisi ini sampai ini satu tuh. Orang jarang gitu. Saya meskipun juga tak baca. Ar-Raji. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Namun bulan telah mati berkali-kali. Kau juga hanya menitipkan sebuah janji, kuning keemasan kilaunya, memancar jauh bersama layar di samudera. Sempat Gade dikembalikan nama. Gade lagi di sekolah Adinda, yang ini telah lulus sarjana, yang ini bisa membahagiakan nama yang selalu kulihat pada sisi Ar-Raji, serupa nisan tertulis Papa. Ini Ar-Raji bagi seorang penyair yang bernama Prof. Sadewa yang membebaskan atau memberi kemudahan orang lain untuk rakil. Begitu murahnya dia, begitu baiknya budi. Bahkan ini menyebut Prof. Sadewa itu dirakil. Nah, kita barangkali sama juga merespon pada Ar-Raji. Ada yang suka pakai Ar-Raji, ada yang ini kalau tidak pakai ya agak malu-malu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan pakai terus akan tidak bisa kalau tidak pakai Ar-Raji.
ini arloji sebagai benda yang bisa digadaikan juga, atau arloji yang bernilai atau yang dimaksud dengan bahasa politiknya digadaikan itu waktu. Ini memandang jauh sama lah ya, jadi tempat juga kembalikan nama. Jadi menggajikan analogi itu membuatkan waktu atau membunuh waktu atau bolos sekolah, itu kan membuang waktu namanya. Bolos sekolah tapi untuk ngurus makanan rumah oleh duit kena membayar, kadang-kadang umpamanya gitu. Ini tapi ini tidak tanggung-tanggung, menggajikan waktu sang ayam yang harus senang-senang dengan tapi harus merelakan uangnya untuk memberikan biaya sekolah adiknya sehingga lulus. Asik kan arloji sebagai benda, tapi kalau melihat arloji sebagai waktu lain, detik berganti menit berganti jam, dan ini perputaran. Seperti kalau di hampir ada pewaktu, ada alarm, ada waktu jam, ada waktu yang mengingatkan kita, dan waktu yang terbuang, dan orang memet itu waktu itu bersialah aja bersumpah demi waktu, dan ternyata kita tak ada yang mampu mengalahkan waktu. Lu enak ngatur waktu, apa ini time schedule ya, time schedule ini, padahal kita melupakan kalau sudah diputus tali arlojinya kan sudah lepas waktunya, artinya ya sudah bagaimanapun arloji atau waktu sebagai umur, sebagai usia nanti sudah diputus dan sudah hilang juga, itu hilang bagi kita. Mati ya semua lari tenang itu kan kalau kita memperingati kan ada tendensinya ulang tahun kematian tokoh masih banyak waktu ini untuk secara istimewa. Saya mengharapkan dan alhamdulillah mendengarkan saya dari mula sampai rampung penyair rimba kita. Monggo, saya bukan pengacara dan moderator, tapi mengusulkan langsung untuk menanggapi. Masih banyak waktu, paling 10 menit. Ya, waktunya Pak Marjudin itu sampai masih 10 menit lagi, tetapi dengan baik hati diserahkan kepada Bapak penyair rimba untuk melanjutkan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sastra semuanya. Maaf ya Pak, baru bisa gabung dengan teman-teman sastra sekalian di sini. Ya, memang agak dalam dunia sastra sekarang lagi, pribadi saya itu lagi omyang, jadi tidak bisa kemana-mana, cuma yo kandek neng Jonggo. Ya alhamdulillah kemarin bisa ketemu Kang Rohmat sama Mas Marwanto. Kemarin kok Pak Segagek, saya itu kaget, waduh kok lebih sastra, kayak padahal ya dulu alhamdulillah dari dulu memang sama Mas Marwanto juga menggiatkan sastra di Ponorogo ya Mas, bersama Sanksi Saku, TKP dan banyak lagi itu, Lumbung Aksara juga, Singlon ya. Ya kalau mengenai menanggapi dalam hal puisi berpuisi ya di Belantika area Kulon Progo ini memang sangat peminatnya itu kok agak gimana ya Pak ya, jadi seakan-akan kayak kelasnya kelas elit gitu loh, orang puisi beda antar sari dadu koplok lah itu. Kadang juga
wah lebay, cemen, dengan kata-kata yang halus. Padahal itu suara getaran hati yang penuh inspirasi, penuh apa ya? Mungkin dengan kata-kata yang bermakna itu tidak bisa diungkapkan, cuma hati kita yang bicara. Nah, jadi apa ya? Soal kecawan Jawa, ilmu dulu, ilmu tua. Ya memang, tapi ada kategorinya gimana tentang alam, tentang gimana kita itu menanggapi. Oh mungkin ada alam, mungkin ada sedang bercinta, patah hati, itu kan hasilnya bisa untuk diungkapkan. Cuma bagaimana kita tuh cara mengungkapkannya, mungkin dengan lewat musik, lewat puisi, lewat gurita, lewat apa, mungkin lewat pantonim atau apalah. Jadi apa ya, Mas Marwanto lebih gitu ya, sini senior saya ini gitu. Tapi sudah lama banget ya Mas Marwanto nggak ketemu. Alhamdulillah dalam forum sastraku ini suatu kehormatan bagi saya kok. Wong kaya ngene kok dilebokke gitu ya kayak gitu lah. Nah itu ya alhamdulillah kalau memang ada sastraku, biarkan ke depannya kita bisa menarik para generasi-generasi untuk lebih menyenangi sastra, terutama puisi. Nah itu semoga ya, maaf ini Pak, saya ajak anak saya kok pengen ikut, katanya pengen dongeng kayak apa, bapaknya mau dongeng itu kayak apa, ada yuk ikut teman-teman bapak. Ya alhamdulillah dua ini anak muridnya Bu Santi, Patri itu Santi itu. Jadi alhamdulillah nanti diharap Bu Santi ikut kok. Nah ternyata tadi WA-an sama saya izin, jadi nggak bisa ikut ke sini, ada takziah katanya. Ya itulah Pak, saya senang sekali ada program sastraku untuk bedah apa atau isinya dengan puisi, guritan atau apalah itu. Yang penting itu hati dan jiwa rasa itu akan menyatu, ciptaan rasa bisa mancing, akhirnya tertuang dalam suatu pena yang bergoyang. Itu entah jadinya apa, apakah itu cuma ya ungkapan emosi, ungkapan rasa cinta, benci kita atau apa, luapkanlah dengan itu. Tapi kadang tidak semua orang bisa menerima ya, karena mungkin mengedan yang didani ya, seperti Pak tadi Kang Maestro tadi bilang gila-gilaan jadi gila. Nah itu, tapi itulah kejujuran yang sebenarnya, apa yang ada di dalam hati kita, rasa kita gimana, cara mengungkapnya yaitu ungkapkan. Mungkin dengan menulis, dengan sambil menangis, tidak ada yang tahu. Cuma hasilnya gimana nanti, ungkapan itu gimana. Jadi kayak Mas Lakil mungkin, tapi saya juga sempat dengar katanya bagus banget puisinya juga. Ya alhamdulillah, itu suatu kebanggaan ya, itulah kebanggaan hormat keanekaragaman dan perlu ditingkatkan untuk menarik para generasi terus berkarya. Ya begitu Pak, nggak banyak yang saya komentar karena tidak bisa diungkapkan, cuma kita merasakan gimana puisinya itu gimana, apa atau kejutan itu apa, apakah itu cerpen, nggak bisa, cuma kita merasakan. Oh ternyata bisa meraba, oh ternyata ini lagi apa lagi. Demikian Pak, kurang lebihnya kalau belepotan yang ngomong yo ngapunten, sekarang terus ngeten iki baru dianggap blok. Ya dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sedikit pencerahan dari penyair rimba. Kalau teman-teman perhatikan mungkin di grup WA Sastraku ada ya, Pak Wahid Agus Supriyanto, silakan di scroll. Ya, di Sastra Kulon Progo. Baik,
Yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Marjudin mengenai buku Senjaku Hilang adalah bahwa tidak ada sebuah karya dari suatu situasi yang kosong. Kemudian juga bahwa puisi-puisinya Mas Gil Ragil ini adalah temanya klasik tetapi up to date. Kemudian juga disampaikan bahwa puisi-puisi yang ada di buku Senjaku Hilang ini adalah inspiratif. Mengapa inspiratif? Karena bisa membawa pancingan kemana-mana ya Pak Marjudin ya. Jadi membahas satu puisi tadi Pak Marjudin itu kita dibawa kemana-mana. Itu karena puisi yang ditulis oleh Mas Gil Ragil ini sangat inspiratif. Tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya seputar fakta apa di belakang buku ini, silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Tetapi sebelum kita sampai pada acara tanya jawab, jadi saya beri kesempatan untuk berpikir menanyakan sesuatu. Marilah kita sambut Mas Ugeng Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spontan banget ini dikirim sama Mbak Ambar. Mas Ugeng harus ada di acaranya, ada bukunya Mas Ragil katanya. Status untuk mengawali puisinya Gil Ragil dengan musikalisasi puisi. Selanjutnya apa kau berbagi cerita kepedihan yang baru saja kau dapat dari seorang yang jelas memilih kesendirian atau menyenggol punggungku, di mana dulu kau pernah bersandar. Terserah titik-titikmu telah ku senyapkan. Selanjutnya apa kalau pamer air mata bahwa sebenarnya akulah yang merana, bahwa sebenarnya akulah yang tersiksa, lalu dicampakkan begitu saja. Kini titik-titik telah aku hilangkan bersama status angka cantik. Status angka cantik. Romantis banget kayaknya ya, ada status. Mungkin dilanjut lagi ke Mbak Ambar. Ya, kalau anak sekarang bilang tuh keren abis, gila gitu kan. Gila banget. Ini kata-katanya
diksinya keren, kemudian juga musikalisasinya luar biasa. Mungkin nanti kita akan bertanya kalau ada waktu, apa makna dari puisi status ini. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, kita lanjutkan sesi tanya jawab kita. Mas Tri nanti bisa dibantu ya. Berapa orang yang mau bertanya? Langsung Pak Marwanto, kemudian ada lagi? Ya, Pak Marwanto dan Mas Dwi Riswanto. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsudin, teman-teman semua yang berbahagia, terutama Mas Ragil yang puisinya dibincangkan sore ini. Pertama judulnya buku menurut saya sangat menarik ya, Senja Gemilang. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Amar. Senja kan sesuatu yang seakan mengakhiri perputaran di hari itu, tapi dia telah hilang. Membicarakan senja biasanya akan membicarakan tentang kesedihan, duka, sunyi dan seterusnya, dan itu mengingatkan kita pada salah satu puisi yang sangat terkenal, Senja di Pelabuhan Kecil. Jadi Khairil Anwar itu menggambarkan senja itu kan sesuatu yang muram, sedih, duka tadi. Puisi itu kan dibuka dengan kalimat ini kali tak ada yang mencari cinta. Tadi sudah seakan orang itu pasrah, tak ada cinta, kapal tidak lagi berlaut, dan gerimis mempercepat kelam. Itu semua seakan jadi pelengkap penyair untuk kesendirian, untuk kesedihan dan seterusnya. Tapi di Senja dalam konteks puisinya Mas Ragil ini agak beda, karena ini kita bacakan. Siapa sangka sang emas tak lagi memanas. Ini kan ada optimisme ya, emas ya, bukan cemas ya Mas Ragil. Nah, kalau cemas kan pesimis. Jadi saya tadi awalnya bahkan ini keliru cemas atau enggak ya? Kalau siapa sangka sang cemas tak lagi memanas itu kan agak pesimis. Tetapi Mas Ragil ini seakan menggiring kita kan, tidak hanya memaknai senja itu sebagai sesuatu yang pesimis, murung, sedih dan seterusnya, tapi di balik senja yang sebentar lagi akan kelam malam itu, Mas Ragil menggunakan metafor emas, karena warna senja itu kan tembaga ya, emas, kemasan yang ditekankan Mas Ragil emasnya ini. Saat mega datang merayu, siapa sangka sang emas tiada merona. Saat sang bayu datang kepadaku, membisikkan kabar dari masa lalu, dia yang ditunggu bersama bintang berekor yang ada dalam hatimu. Nah, puisi pendek tapi syarat makna, dan di akhir-akhir ketika menyinggung di hatimu ini memang menjadi agak anti klimaks. Artinya optimisme tadi juga perlu menengok hati yang barangkali di senja itu ya macam-macam rasanya hati itu. Dari kecemasan yang senja juga berbaur dengan agak tanda tanya. Tapi ini pilihan judul dari keseluruhan puisi. Berapa jumlahnya Mas Ragil? Jumlah seluruh puisinya 15 itu menurut saya sudah tepat diwakili oleh senja yang lain. Itu yang pertama. Kemudian saya kan hanya baca beberapa ya, jadi kabarnya buku ini sudah tidak ada hanya ada beberapa di Pulau ya, mungkin di Perpus, Harbarjo atau mana di sini. Mungkin pemiliknya juga sudah laris karena itu, sudah diakses, nggak apa-apa. Tadi
hanya sempat mengakses beberapa judul yang menarik itu. Kemudian kedua terkait beberapa yang disampaikan Pak Amar, ya peta sastra hari ini memang dinamis, sangat dinamis. Jadi kalau di Jakarta itu kan ada beberapa istilahnya apa ya, kiblat atau sumbu ya, ada Salihara, Gunawan Muhammad CS, kemudian ada HPI, Stafis Andografi dan beberapa waktu lalu ketika saya mengantar teman-teman, bukan teman ya, satu orang penyair senior dari Parepare, dia bertanya, Mas Ranata tuh besok mau berkiblat ke Salihara atau HPI? Saya hanya tertawa saja karena setahu saya sejak ada 1994 ya, ada revitalisasi sastra pedalaman, semua daerah itu bergerak menjadi pusat. Itu semangatnya. Meskipun prakteknya ya pasti masih ada beberapa pusat-pusat yang sulit digoyahkan. Tadi ada Salihara, ada PI. Nah, Jogja ini sejak sepeninggal Lumbu, Iman Budi dan sebenarnya memang ya tinggal namanya aja yang agak sakral, tapi orang-orangnya ketika ada beberapa event di Jakarta itu kok enggak jarang yang ikut ya, orang-orang Jogja. Saya nggak tahu, padahal tidak semua event puisi itu jelek, tidak semua. Ada yang bagus, apa itu bagus-bagus, puisi yang bertanding bagus, bukunya yang bertanding bagus. Kemudian dari negeri Poti itu juga bagus-bagus, kuratornya, proses kurasinya juga ketat dan seterusnya. Jadi saya memang agak menanyakan kenapa Jogja beberapa tahun ini menurut saya kurang bergema ya. Mungkin statement saya ini perlu diteliti lagi, tapi itu kesan saya seperti itu. Jadi ketika ada dunia digital, medsos dan sebagainya itu kan dalam tanda petik siapa dengan mudahnya orang mengaku sebagai penulis puisi, sebagai penyair dan seterusnya. Sehingga orang yang terlalu saklek mendefinisikan penyair adalah ini, puisi adalah seperti itu, ya dia tidak salah, tetapi ada beberapa tebaran karya bermunculan ribuan penulis penyair itu ya itu tidak bisa diremehkan. Jadi kita juga tidak memandang remeh mereka, terutama para pendidik ya, dengan WF. Ini kan banyak waktu di rumah, banyak inspirasi di rumah menulis. Dari beberapa pendidik, guru itu kan banyak yang menulis karya. Di dunia sastra di 2-3 tahun terakhir ini menurut saya agak cair, sehingga ini memang ada plus-plusnya. Jadi kita sikapi saja dan ya kita tetap berkarya. Menurut saya itu tadi memang tidak semua event itu bagus. Jadi ada yang dengan mudahnya orang itu namanya eventnya nasional, ada yang cuma 150.000 pulsa ya. Ya, tapi tadi tidak semuanya jelek. Ada beberapa event yang bagus. Nah, itu tadi data dinamika sastra itu memang sangat. Nah, kemarin karena dinamika ini sangat bergerak dinamis, cepat. Kalau nggak salah SPS beberapa bulan lalu di diskusinya mengambil tema kritikus ya Mas. Jadi karena dulu orang yang menilai karya sastra kan namanya kritikus ya. Nah, mungkin beberapa tahun ini kritikus sendiri juga berkarya, ini kan jadi ya sah-sah saja, tapi kan posisinya juga agak sulit menjadi kritikus kalau dia juga berkarya. Yang sangat jarang yang jadi kritikus tok tidak berkarya dan bisa menjaga jarak dengan semua, tapi masih ada yang bersikap seperti itu, tapi tidak banyak. Tapi masih ada. Tulisan-tulisan esai yang ditulis itu kan sekarang agak minim. Itu yang kedua tentang dinamika peta sastra. Ini menarik
kita obrolkan mungkin di event bulanan sastraku kalau mau membuat dan sebagainya. Jadi kita biar penggiat sastra ini juga tahu sedikit banyak tentang peta sastra, pengetahuan tentang sastra, juga berkarya. Jadi nanti kedepannya lengkap ya. Tapi nggak apa-apa, itu pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi kita menikmati karya dulu, apresiasi nggak apa-apa. Nanti lambat-lambat kan bisa. Kemudian yang ketiga terkait Mas Wakil, ya dari 2006, 2008 kami sempat beberapa kali kolaborasi ya Mas. Lembu Aksara dan Padang Bulan. Nah, Mas Wakil ini kan komunitasnya Padang Bulan. Kami waktu itu Lembu Aksara sempat beberapa kali kolaborasi pentas dan seterusnya. Nah, di luar grup itu juga ada beberapa sanksi laku, ada TKP dan seterusnya. Ya, komunitas sastra dimanapun mengalami fluktuasi ya. Di kalanya naik, di kalanya di kelompok sendiri. Lembu Aksara itu secara intensif sekitar 2 tahun intensifnya. Tapi setelah itu, setelah 2008 ada 2010 itu sempat dari acara di Gubuk Pramuka, mendatangkan Pak Marzuti. 2015 ada yang membuat acara di pesantren Pengasih dan seterusnya. Ya karena ya tidak hampir semua komunitas sastra itu timbul tenggelam dinamikanya. Tapi penggeraknya saya kira orang-orangnya tetap berkarya. Nah ini saya buktikan di lomba cipta bukan masalah kalian ya Mas Tri, di lomba cipta puisi dinas kebudayaan dari 5 juara itu 3 orang dari Lembu Aksara. Jadi ya membuktikan bahwa orang yang berkreasi itu tidak berhenti meskipun secara komunitas mungkin berhenti berkegiatan, tapi orang-orangnya ada Mbak Fafa, ada Mas Imam Wahyudi, si Benurdian itu nggak berhenti berkarya sehingga sudah terbukti dari 5 orang itu ya 3 orang berasal dari Lembu Aksara, 1 orang dari sastraku, 1 orang dari katakanlah pegawai peternak ya. Jadi ya mungkin karena juga itu penyair atau penulis itu tidak bisa instan. Mbak Fafa, Mas Imam Wahyudi, Benurdian itu tidak instan. Jadi kalau katakanlah teman-teman sastraku kebagian 1 orang yang juara nggak apa-apa karena memang masih muda, baru 2-3 tahun ini. Sementara Lembu Aksara sudah hampir 15 tahun. Ini proses saja. Ini yang kemudian yang keempat, sekali lagi selamat pada Mas Wakil. Saya yakin puisi yang saya contohkan bagus, yang dinyanyikan Mas Gun juga bagus, dan saya yakin itu mewakili keseluruhan puisi. Bukunya bagus. Saya hanya menyatakan 1 hal, kok diterbitkan. Nah itu ya. Nanti kita terbitkan sendiri. Penerbit itu nggak usah disebut berulang-ulang, nanti nggak. Oke, jangan itu gitu lah. Kita terbit sendiri nanti. Oke, ya saya kira begitu. Mbak Ambar, terima kasih teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini akhirnya sudah juga di sini ya. Yang saya mau tanya itu tadi cerita Mas Ragil itu bukunya dikerjakan hanya 1 minggu ya Mas Ragil ya. Hebat sih itu yang patut kita acungi jempol karena saat kita berkreasi kadang-kadang kalau pas kita benar-benar pengen menulis itu mungkin bisa keluar semua, tapi kalau saat mungkin nggak punya ide ya mungkin nggak sama sekali nggak muncul. Tapi yang jadi satu pertanyaan saya itu ini itu bukunya itu tadi sebagian memang dari catatan-catatan lama ya Mas Ragil ya. Jadi ya dari yang seminggu itu ada buku baru, ada puisi baru nggak, atau memang 50% itu dari puisi baru? Saya kan jadi penasarannya gini, selama seminggu itu apakah ngumpulin dari karya-karya yang dahulu atau memang ada beberapa yang karya baru gitu? Dan di dalamnya akan dicantumkan tidak waktu penulisannya gitu. Itu kan nanti biar tahu juga.
Itu yang pertama, biar nanti teman-teman juga terinspirasi menulis, termasuk saya berusaha untuk bisa menulis itu juga. Terus yang kedua itu kayak saya tadi memang sempat cari referensi di internet tentang buku ini ya. Ternyata mungkin bukunya stoknya saya masih ada pertanyaan juga, stoknya itu masih ada enggak, atau di tempatnya Mas Ragil masih ada enggak? Mungkin teman-teman ada yang pengen beli, atau mungkin kalau masih banyak itu bisa order atau gimana. Itu nanti mungkin Mas Ragil bisa menjelaskan. Soalnya kan di online kayaknya agak susah, dari saya coba cari bukunya mungkin udah nggak ada ya, soalnya ya. Mungkin harus ke penerbit atau bagaimana, dan mungkin harganya berapa mungkin Mas Ragil. Nanti kalau misalkan masih ada stok, mungkin ada teman-teman yang mau beli. Mungkin itu aja Mas Ragil ya. Selamat untuk bukunya, dan novelnya kita tunggu biar nanti kita bisa bedah lagi di sini. Terima kasih kepada Pak Mahmoto dan Pak Dwi atas respon, kritik, saran, dan pertanyaannya. Memang untuk keempat penerbit ini ketika dicek di online itu ketersediaannya tidak ditulis karena dipesan PO yang modelnya pre-order, ketika akan pesan baru akan dicetak. Nah itu salah banyak sih sebenarnya, bukan salah satu. Salah banyak kekurangan dari penerbit indie yang makin kesini makin menjamur seperti itu, boleh dikatakan seperti itu, karena sosial media pun seringkali banyak digunakan oleh teman-teman muda, yang menjadi kesempatan oleh penerbit baru yang bermunculan untuk menarik minat teman-teman. Jadi intinya masih bisa Mas untuk di PO. Untuk harganya sendiri 75 ribuan gitu ya, 75 ribuan. Dan mohon maaf ini karena kemarin ketika ada acara diskusi bersama teman-teman Laskar Kuat di Perpustakaan Swapustaka Hargorejo, saya hanya menitipkan di perpustakaan desa, karena saya pikir mungkin teman-teman di Hargorejo akan bermunculan teman-teman muda yang tertarik akan puisi. Itu karena saya juga bergabung di perpustakaan desa itu sudah sejak 2017, jadi saya pikir dengan adanya buku saya di sana akan memancing adik-adik di sana untuk berkarya seperti itu Pak. Kemudian untuk Senja Hilang ini memang itu berdasarkan apa yang saya dengar, karena dulu ketika di LSM saya juga sebagai konselor sebaya untuk teman-teman remaja sekolah Pak. Jadi di sana ada berbagai banyak kisah teman-teman remaja, diantaranya ada yang hamil di luar nikah padahal masih SMA, kemudian ada yang sampai di drop out dan lain sebagainya, sampai ada yang ingin digugurkan juga bayinya itu. Kemudian saya banyak mendapatkan sekali istilahnya kisah-kisah yang memilukan dari teman-teman remaja di Kulon Progo sendiri. Jadi untuk karya-karya di Senjaku Hilang ini kurang lebih 30% Pak Dwi dari catatan saya di Facebook maupun Instagram maupun di laptop saya. Selebihnya itu saya buat sendiri di dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu, kurang dari 1 minggu. Iya, baru seperti itu. Jadi isinya memang di Senjaku Hilang ini temanya adalah tentang asmara teman-teman remaja yang pernah saya dengar maupun saya ketika saya berkecimpung di LSM seperti itu, dan selebihnya merupakan pergulatan batin saya selama saya menjadi mental illness survivor. Itu Pak Di dan Pak Marwanto.
Mungkin Kak Marsudi mau Terima kasih sebesar-besarnya merangkap narasumber, merangkap moderator yang dan saya merelakan waktu saya untuk merespon dan menanggapi ini acara dan enak sekali longgar kita dari sebuah senja kuliah gila membangkitkan inspirasi yang banyak menyinggung sana menyinggung sini. Semoga acara yang seperti ini dan sangat kita syukuri dan berdiskusi kita terakhir kalau itu tidak dibedah ya soalnya kalau saya ini ya nasibnya ini para ini tidak berani mudah ya tidak tertahu dan tidak sudah kerja sendiri yang mulai sendiri sudah sampai ke Lampung, sampai ke HPI, sampai ke mana-mana, sampai ke Koci. Dan ini saya agak kurang ajar sedikit. Terbitan pertama saya menjualnya 100. Padahal punya Joko Pinurbo yang di Tokopedia Mbak Nana itu tidak sampai 40.000. Tapi mungkin untuk terbitan yang seterusnya saya malah lebih berani menjual 25.000. Karena ini permainan saja. Permainan saya kalau saya berkunjung pada teman itu saya mungkin paling sedikit bisa 100, itu paling sedikit ya. Jadi saya tinggal di bulu ini, dan saya juga mencoba. Jadi berjalan. Kalau Payu Limo saya nyetak lagi, kan 500 sudah bisa. Payu Limo saya nyetak lagi. Jadi seperti arisan berantai MFF yang kali tak ketaruh. Terima kasih respon dari kita dan semoga singgungan kebudayaan ini akan membuat Purwokerto dunia sastraku dalam kiprahnya membuat langkah dan laku budaya kita sendiri dan membangun dirinya kita sendiri, terutama dalam mendidik dan menghibur. ini sumpah saya. Pokoknya orang yang bisanya, orang bimbingan saya itu puisi-puisian bimbingan saya, bimbingan saya, terinspirasi saya itu membimbing atau mendidik dan menyenangkan. Alhamdulillah kami ikut amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar paling tidak menarik diri sendiri, tapi kita diri sendiri itu. Terima kasih, semoga berkelanjutan dari inspirasi sore ini barangkali isinya akan lebih meningkat menjadi paparan. Ya baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada lagi yang mau bertanya? Baik, sebelum pertanyaan selanjutnya dilontarkan dan sambil memikirkan ini bertanya apa, berikut mari kita sambut penampilan Ibu Yahyu, kenapa masih Mbak Yahyu Wahyudi akan membacakan puisi yang berjudul Kasihmu Serasa Madu. Beri tepuk tangan meriah buat Mbak Yahyu. Senior saya tahu saya diundangin sama Mas Marno itu untuk sepenuhnya menyemangati saya karena beberapa saat yang lalu saya sempat menghilang. Di sini saya akan bacakan untuk ibu saya yang sudah tiada. Kasihmu serasa madu oleh Yahyu Wahyudi. Ibu, hanya kata itu selalu meluncur dari bibirku. Dalam duka,
dalam suka penuh lara. Bagai jimat kata itu selalu ada. Ibu 50 tahun berlalu, Bu, selalu teriakku. Tanpa peduli apapun kau hampiri aku, membawa selendang kekhawatiran. Kau peluk aku dalam takut kehilangan. Kala mereka semua mencibirku, kau tersenyum manis sambil berbisik, Ibu di sisimu. Ibu tak setitik pun noda aku di matamu. Aku kesayanganmu, aku mutiara bagimu. Kau pun tertawa tiada murka saat mau ke pesta siang itu. Mendapati jahitan rapat lengan bayang. Namun pelukan kasih yang kurasa, Ibu, sepergianmu ku genggam bisikanmu untuk jadi putri berbakti. Ku sembahkan diri ini untuk negeri, untuk Ibu Pertiwi. Aku selalu merindukanmu di sanubari. Sekali lagi, belilah aku meski dalam mimpi. Darjati 10 Desember 2021. Kalau saya mengingat Ibu, saya sedang menangis. Kalau nama tadi Mas Rahil bukan Rahil, saya benar-benar Rahil. Saya Rahil Kuning sampai SMP. Kalau saya sakit masih digendong Ibu meskipun panjangnya sama. Seperti itu. Jadi di saat-saat seperti ini, di tahun akhir ya, di bulan akhir, saya kan Ibu selalu membuatkan tumpeng kuning buat saya. Jadi rasanya terima kasih. Sebulan jadi buku ya. Luar biasa Mbak Yayu. Semoga semakin sehat ya Mbak Yayu ya. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, saya rasa ada. Oke, baik. Mas Agil ya. Ini beberapa bulan ini saya merasa senja itu hilang. Karena kok dan terus tiap esok kan bengi. Akhirnya senjanya hilang. Nah terus ini senja sudah mulai muncul lagi ya. Dan alhamdulillah sebenarnya dinanti-nanti juga ya kegiatan untuk bedah buku ini yang karena pandemi akhirnya bisa ada lagi untuk bedah buku ini. Nah, senjataku hilang ini mudah-mudahan tidak hilang sampai dengan Januari ya, karena Januari itu biasanya puncaknya untuk nah, ini ada puisi yang panjenengan tulis itu luar biasa nih, menurut saya itu yang racun itu racun itu kok bisa sampai memunculkan bahwa itu berada di bibirmu, sebelumnya mulutmu atau bibirmu ya itu ya. Nah itu sebelumnya kan tadinya hanya di tanganmu tapi sebenarnya di bibirmu gitu kan. Ini pintar sebenarnya penerbitnya, hanya cuma sampai halaman 16 dia ya. Sampai halaman 16, yang lainnya untuk bisa pre-order, akhirnya untuk bisa mudah-mudahan nanti ya sebagai satu penghargaan ya ada royalti tersendiri buat penulis gitu ya. Tapi kalau mudah-mudahan itu kok tidak ada ya ada kebanggaan tersendiri. Dimana kalau boleh saya sampaikan ketika kata-kata racun gitu ya, puisi racun gitu, kata lagu di tangan kirimu gitu, racun kata lagu di tangan kirimu, tapi dulu ada di bibirmu.
Ini kan kalau kita maka pikiran kita langsung melayang. Oh iya, bibir, di bibir itu kenapa? Memang penulis bagus sekali ketika merangkai kata-katanya itu agar kita bisa jalan pikirannya itu tidak hanya membaca, tapi ketika membaca 1-2 kalimat di situ sudah mengajak pikiran kita itu untuk kemana? Oh ini kemana? Racun katanya di tangan, tetapi dulu ada di bibirmu, di matamu, di seluruh tubuhmu, tidak teman, tidak sahabat, semua kau rayu. Kata lagu, madu di tangan kananmu, tapi dulu manismu hanya ada pada janjimu. Itu kan luar biasa. Artinya apa? Aku kan digombali gitu kan. Intinya di situ. Kalau tidak salah di situ. Dan ternyata apa? Kalau bahasa sekarang ghosting gitu ya. Nah di situ. Nah ini luar biasa. Jadi terkadang satu hal yang jadi saya jadi berpikir bahwa puisi itu kadang tidak perlu panjang, tapi kalau sedikit sudah bisa membawa seseorang itu pikirannya melayang, artinya berimajinasi, ini maksudnya apa? Nah, itu kan luar biasa. Nah, ini di sini kepandaian dari penulis. Barangkali itu. Terima kasih. Sudah menjalin relationship, termasuk kisah yang sudah tadi saya utarakan. Ada teman remaja ketika dia pacaran, kemudian dia dihamili di luar nikah, kemudian dia si laki-laki tidak ingin bertanggung jawab seperti itu. Itu jadi di pikiran saya ketika membuat puisi Racun ini adalah lebih dari sekedar gombal ya. lebih dari sekedar gombal. Kemudian untuk kenapa puisi saya di buku ini pendek-pendek ya, karena momentum puitik ketika misalkan saya di saat itu ansiatas saya kumat pun itu jadi banyak sekali ingatan-ingatan, kemudian memori-memori yang dulu melekat kuat gitu, kemudian pada bermunculan. Nah itu kemudian saya tidak bisa menulis panjang-panjang baitnya. Jadi semua rata-rata di puisi-puisi di buku saya pendek-pendek. Yang paling panjang pun itu si Alit tadi, kisah si Alit, si anak jalanan. Gitu Pak untuk puisi Racun. Ada lagi? Ya, saya rasa tidak ada ya. Cukup memuaskan dari paparan narasumber, kemudian juga pertanyaan dan juga pandangan teman-teman mengenai puisinya Mas Ragil dan juga jawaban Mas Ragil. Selanjutnya adalah kembali kita nikmati musikalisasi puisi oleh Mas Ugeng. Masih ada berapa? Satu album ya Mas Ugeng? Satu lagu, bukan satu album. Maafkan aku yang membuatkan gelora dalam jiwa. Sumpah bukan maksudku mencekat darah pemberontak. Maafkan aku yang membuatmu tak bisa berpaling, kan terlepas peduli. Tapi aku tak mengerti batasan antara
rindu dan sakit hati. Maafkan aku yang membangkitkan gelora di jiwamu. Sumpah bukan maksudku mencetak para pemberontak. Maafkan aku. Masih ada lagi? Aku gak bosan bosan kalian nonton aku. Tapi selepas mendengarkan musikalisasi dari Mas Sugeng, saya cuma bisa bilang wow, wow dan wow. Kalau bagi saya ini puisi saya satu pernah dimusikalisasi oleh Mas Ugeng itu membuat saya melayang-layang, pokoknya luar biasa, seperti mengalahkan Pak Marudin dan Pak Marwanto dan pokoknya luar biasa. Ini gimana Mas Rangil? Keren banget ya tadi, maafkan aku, ngebeat nadanya keren, pokoknya keren. Tidak ada kata lain selain keren. Thank you Mbak. Iya. Ya, cukup keren. Baik, saya rasa sudah hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam obrolan kita ini sebenarnya asik dan sangat asik. Jadi saya berharap ini sering-sering ada lagi seperti ini, memberikan pencerahan, juga mengasah, kemudian menginspirasi dan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya. Yang saya tangkap dari acara kita pada hari ini adalah berkarya di segala suasana, ya. Tak peduli apa suasananya. Yang diberikan oleh Mas Ragil adalah ketika dia berada dalam kecemasan, anxiety, ya, kemudian organisasi apapun dia berada, dia bisa menuangkannya dalam sebuah puisi. Kemudian juga ketika timbul ide itu tuangkan, gitu ya, Mas Dwi Riswanto ya. Tuangkan. Jadi karena sulit menemukan ide, ketika ada ide tuangkan. Kalau saya nggak seperti itu situasinya. Sering sulit menemukan ide, ketika ada ide saya sibuk. Jadi tidak bisa berkontemplasi. Oh iya, baik, Mas Dwi Riswanto. Silakan. Kebetulan kan teman-teman sastraku lama nggak ngumpul ya. Ini baru ngumpul bisa offline. Dan ada Mas Hiban juga yang kemarin sudah tampil hebat tingkat nasional, mewakili Prokom, mewakili DIY. Ya, mungkin kita beri tepuk tangan sekali buat Mas Hiban ya. Jadi Mas Hiban itu hasil didikan langsung dari Pak Marudin sama Marwanto, karena kemarin kita melaksanakan lomba puisi, kebetulan Mas Hiban juga juara, dan itu langsung efeknya langsung bisa ke tingkat nasional. Itu saya secara pribadi matur nuwun sangat Pak Marudin, Marwanto dan teman-teman yang lain, Pak Winung. Dan kebetulan kan kemarin dari dinas ini kan yang lomba-lomba puisi itu kan kita bukukan juga. Mungkin dari teman-teman sastraku biar juga istilahnya tahu juga lah teman-teman dari sastraku. Ini sudah kita bukukan. Jadi saya kemarin udah janji sama Hiban kalau nanti ke dinas itu nanti kita kasih bukunya judulnya kita kasih Antoli. Jadi bukunya seperti ini Mas Hiban. Jadi ini buku karya-karya dari teman-teman yang kemarin lomba di perpustakaan. Jadi yang di perpustakaan sebelum Dinas Kebudayaan mengadakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kita mengadakan lomba puisi. Itu hasilnya kita bukukan dalam, Mbak Eva ada ya? Ikut ya? Enggak ya, Mbak Eva yang lain ya? Mana ada yang Eva ya? Bukan ya, ini ada beberapa. Ini kebetulan bukunya itu baru terbit kemarin, Oktober kemarin. Ada 3 buku yang kita terbitkan. Ini ada 3 buku, yang satu kumpulan cerpen, yang satu kumpulan cerita. Ini kebetulan saya itu nunggu momen Pak. Jadi nunggu momen ada kegiatan di Dinas Perpustakaan ya, nanti bisa mengundang teman-teman sastraku, tapi sampai akhir tahun ini kok nggak ada ya. Jadi kebetulan nggak ada momen. Jadi ini mumpung saya nekat aja ini ya, saya nekat secara pribadi, dan nanti mungkin saya
kebetulan ini kan kemarin diprakarsai oleh Pak Kepala Dinas Pak Agus Santoso, tapi sekarang Pak Agus itu sudah purna dari Agustus. Jadi saya itu agak jadi miskomunikasi, jadi kurang nggak ada pembinaan selama ini. Jadi ada terus nggak ada event. Tapi ini nanti saya nitip ke Pak Marjudin, saya kasihkan buku ke Marjudin, Pak Marwanto, juga Mas Iban pada acara sore hari ini. Saya sekalian mengucapkan terima kasih, dan mungkin ke depan kita bisa bareng-bareng lagi bikin event seperti ini. Saya harapkan tahun depan, tahun 2022 kita targetkan secara, mungkin tetap harus ada lah itu. Mungkin dinas kebudayaan juga ada, dinas perpustakaan juga ada, mungkin nanti dinas pariwisata dan lain-lain. Semoga aja bisa mengadakan event-event yang bisa meningkatkan literasi dan bisa memacu teman-teman untuk berkarya di bidang sastra. Jadi ini nanti saya langsung serahkan kepada Pak Marsudin, Pak Marwanto, juga Mas Iban, buku yang kemarin kita kerjakan bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama. Hasilnya ada buku yang jelas buku puisi, ada buku cerkak sama kumpulan cerpen. Begitu nih Mbak, saya langsung serahkan ke Pak Marjudin. Terakhir, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan peran aktif semua teman-teman pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab. Terus nulis? Nulis terus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sekarang sesi foto.